Di sebuah desa yang terpencil, di tepi hutan lebat yang masih asri, hiduplah seorang nenek tua bernama Nenek Randa. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk kecil, jauh dari keramaian desa. Sejak muda Nenek Randa memang sudah terbiasa hidup di tengah hutan. Ia mengenal setiap pohon, setiap aliran sungai, dan setiap jejak kaki hewan yang melintas di tanah basah. Pada suatu pagi, ketika hendak mencari kayu bakar, Nenek Randa mendengar suara lirih yang penuh kesakitan. Di balik semak-semak, ia menemukan seekor anak harimau kecil yang terbaring lemah. Tubuhnya penuh luka, mungkin karena terpisah dari induknya atau diserang hewan buas lain. Nenek Randa bukan orang yang takut pada binatang. Ia justru merasa kasihan melihat anak harimau itu. Dengan hati-hati, ia mengangkat tubuh mungil si harimau dan membawanya pulang ke gubuknya. Hari demi hari Nenek Randa merawat harimau kecil itu. Luka-lukanya dibersihkan, diberi ramuan obat dari daun-daunan hutan. Setiap hari ia memberinya susu dan bubur hangat. Perlahan, harimau kecil itu mulai pulih. Ia menjadi lebih kuat, bulunya semakin lebat dan matanya kembali bersinar tajam. Nenek Randa memberinya nama Si Belang. Tahun-tahun berlalu, Si Belang tumbuh besar di samping Nenek Randa. Meski bertubuh besar dan memiliki cakar serta taring yang tajam, ia tetap jinak terhadap neneknya. Si Belang tidak pernah sekalipun mengaum atau menunjukkan taringnya pada Nenek Randa. Mereka hidup berdampingan seperti keluarga. Ketika malam tiba, Si Belang tidur di depan gubuk, menjaga neneknya dari bahaya. Ketika pagi menjelang, ia menemani nenek mencari kayu dan mengambil air di sungai. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, datanglah sekelompok pemburu ke desa. Mereka mendengar ada harimau besar berkeliaran di hutan. Penduduk desa yang ketakutan mengadu kepada kepala desa. "Kita harus menangkap harimau itu sebelum terjadi sesuatu," kata mereka. Kepala desa yang dulu sering dibantu Nenek Randa merasa bimbang. Ia tahu harimau itu bukanlah hewan liar biasa. Namun demi menenangkan warga, ia mengirim pemburu ke hutan. Si Belang dikejar. Para pemburu mulai memasang perangkap dan menelusuri hutan dengan senjata di tangan. Mereka mencari jejak Si Belang. Saat mendengar langkah-langkah manusia mendekat, Si Belang tahu ada bahaya. Ia segera berlari menuju gubuk Nenek Randa. Saat itulah nenek melihat wajah Si Belang yang gelisah. "Ada yang mengejarmu, nak?" bisik Nenek Randa sambil mengelus kepala harimau besar itu. Si Belang menggeram pelan. Nenek Randa mengerti bahwa waktunya bersama Si Belang hampir habis. "Belang, kau harus pergi. Hutan ini bukan lagi tempat yang aman bagimu," kata nenek dengan suara lirih. Si Belang menggelengkan kepalanya, enggan meninggalkan neneknya. Namun dari kejauhan suara langkah kaki para pemburu semakin mendekat. Dengan berat hati Nenek Randa menatap mata Si Belang. "Pergilah, nak. Aku tak ingin melihatmu terluka." Seolah mengerti, Si Belang menatap neneknya untuk terakhir kali, lalu berlari menuju dalam hutan, menghilang di antara pepohonan. Legenda harimau penjaga hutan, sejak hari itu, tak ada lagi yang melihat Si Belang. Namun para penduduk desa yang masuk ke hutan sering merasa ada yang mengawasi mereka. Kadang jejak kaki besar terlihat di tanah basah. Kadang terdengar geraman pelan di kejauhan, seakan ada sesuatu yang melindungi hutan itu. Dan Nenek Randa, ia tetap tinggal di gubuknya, meski hatinya sering rindu. Setiap malam, ia memandang ke arah hutan dengan penuh harap. Hingga suatu hari ketika usianya sudah sangat tua, Nenek Randa pergi dalam tidurnya. Penduduk desa yang menemukan tubuhnya melihat sesuatu yang aneh. Di samping gubuknya, sepasang jejak kaki besar, jejak kaki harimau. Mereka percaya Si Belang telah kembali untuk menemani neneknya dalam perjalanan terakhirnya. Sejak itu hutan itu dikenal sebagai hutan penjaga, tempat di mana arwah seorang nenek dan harimau yang setia menjaga alam dengan kasih sayang mereka.